Hello everyone, welcome back to Rama Reza Family. Di video kali ini, aku akan membawakan cerita horor yang berjudul Camping di Hutan Larangan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya teman-teman. Happy watching. Gue masih inget banget malam itu, waktu gue sama teman-teman gue mutusin buat camping di hutan yang kayak terkenal angker. Hutan Larangan nama tempatnya. Orang-orang pada bilang itu tempat yang harus dijauhin, soalnya katanya soalnya banyak makhluk halus yang nggak suka diganggu. Tapi ya karena rasa penasaran yang gede banget, kita tetap aja berangkat. Lagian ya cuman cerita orang tua, mana ada yang bener sih. Nah, setelah berjam-jam naik mobil, akhirnya kita sampai juga di lokasi campingnya yang udah ada di dalam banget. Malam udah mulai gelap dan langit udah gak kelihatan. Kita dengerin suara angin yang berhembus pelan, suara bintang malam yang jauh di kejauhan. Rasanya sih tenang, tapi ada juga yang gak beres atau yang aneh gitu. Nah, abis mendirikan tenda di area yang terbuka banget, jauh dari jalur utama, kita mulai nyalain api unggun sambil duduk di sekitar api. Temen gue Arif mulai cerita tentang sejarah hutan ini. Dia bilang, dulu di sini ada desa, tapi desa itu hancur dalam semalam. Katanya warga desa ini diganggu sama roh-roh jahat, jadi mereka pun musnah. Setelah dengar cerita Arif, suasana jadi semakin mencekam. Tapi kita semua cuman ketawa dan bilang itu cuma cerita doang, gak ada apa-apa, gak mungkin ada apa-apa gitu. Nah, habis itu kita tidur. Api unggun udah mulai meredup dan kita mulai masuk ke tenda masing-masing. Tapi gue nggak bisa tidur, kayak ada yang ngeliatin kita dari kegelapan hutan. Tiba-tiba gue dengar suara langkah kaki di luar tenda. Langkah kaki itu pelan banget, hampir nggak kedengeran. Tapi gue bisa ngerasain kalau itu deket banget. Gue diam aja, nggak berani gerak. Langkah itu berhenti langsung di depan tenda gue. Nah, gue nggak tahu berapa lama, tapi akhirnya suara itu hilang. Gue coba tidur, tapi makin lama rasa takut gue makin gede. Tiba-tiba ada ketukan di tenda kita. 1, 2, 3, terus diam. Gue megang napas, semua saling pandang, semua teman gue terbangun. Ada siapa? Kata Rudi yang biasanya berani. Kita diam, gak ada jawaban. Suara ketukan itu berhenti dan semuanya jadi sepi. Kita keluar dari tenda pelan-pelan, berharap ada yang isengin kita, tapi gak ada siapa-siapa. Yang justru jejak kaki gede banget di tanah sekitar tenda. Jejaknya gak kayak jejak orang biasa gitu lah, lebih besar dan lebih dalam, kayak sesuatu yang berat banget jalanin itu. Kita coba tenang, tapi rasa takut udah mulai ngerayapin semuanya. Pokoknya rasa takut itu udah menyelimuti kami semua. Arif ngusulin buat cabut dari situ, tapi kita semua nggak mau kelihatan takut. Setelah beberapa lama, kita mutusin buat tetap di situ. Tapi suasana makin aneh. Kita mulai dengar suara tangisan wanita. Tangisan itu pelan banget, tapi makin lama makin kedengaran jelas, kayak ada yang lagi manggil nama seseorang. Rudi sama Arif mulai merasa aneh, jadi mereka mutusin buat cari sumber suara itu. Jangan, aku teriak gitu dong, jangan gitu. Tapi mereka udah terlanjur masuk jalan ke dalam hutan yang gelap. Gue sama Mira dan Andi langsung saling pandang. Kita bingung harus ngapain, kita cuma bisa nungguin mereka balik. Waktu terasa lama banget. Suara tangisan itu makin kedengeran, kayak deket banget. Tiba-tiba Arif sama Rudi muncul lagi, muka mereka pucat banget. Mereka gak sendirian, kata Rudi, suaranya gemeteran kayak mereka gak sendirian. Arif cuman bisa ngangguk, gak bisa ngomong. Mereka kelihatan ketakutan banget, kayak lihat sesuatu yang gak bisa dijelasin. Kita langsung bongkar tenda, siap-siap cabut. Tapi pas kita siap-siap, tiba-tiba suara berat banget lah itu, pokoknya kedengaran dari dalam hutan. Kalian gak bisa pergi. Suara itu dalam banget, kayak dari bawah tanah. Kita semua diem, gak bisa ngomong apa-apa.
Tiba-tiba bayangan besar melintas cepat di depan kita. Sosok hitam tinggi yang hampir gak kelihatan, cuma bayangan gelap bergerak cepat. Kita semua langsung lari, gak peduli kemana, yang penting jauh dari situ. Kita lari sampai pinggiran hutan, tempat mobil diparkir. Tapi pas kita coba buka pintu mobil, pintunya terkunci rapat. Tiba-tiba kaca belakang mobil pecah. Kita semua makin ketakutan, tangan kita gemetar. Akhirnya dengan tangan yang gemetar tadi, gue bisa buka pintu mobil. Dan kita langsung ngebut pergi dari hutan itu, gak berani nengok lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, gue dengar kabar kalau hutan larangan itu udah makan korban lagi. Orang-orang bilang siapa yang berani masuk ke sana harus siap hadapin segala macam makhluk halus yang nggak kelihatan. Dan kita cuma orang yang beruntung yang bisa keluar hidup-hidup dari sana. Sejak saat itu gue nggak pernah lagi berani masuk ke hutan larangan bayangan. Maksud gue nggak berani masuk ke dalam hutan larangan itu lagi. Bayangan kejadian itu dan rasa takutnya selalu ngejar gue, dan gue yakin mungkin ada yang masih ngikutin kita, nungguin kesempatan buat balik lagi. Nah, itu tadi pengalaman cerita horor aku kemah di hutan larangan. Menurut kalian seram apa enggak nih? Kalau kalian suka sama cerita-cerita aku, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys.